Billahi minasyaitonirrajim. Berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Asy-Syu'ara, surah ke-26 ayat 112 sampai 136. Qala, Nabi Nuh berkata, wa ma'ilmi, tidak ada pengetahuanku, bima kanu ya'malun, mengenai apa yang mereka lakukan, yang mereka telah kerjakan. Apa maksud ayat ini? Ayat ini masih berbicara tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Jadi ayat 112 ini sangat terkait dengan ayat sebelumnya 111. Apa sih maksud ayat 112 ini? Harus dipahami ayat 111 dulu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dari 110 bahkan. Jadi Nabi Nuh ini berkata kepada kaumnya, fattaqullaha wa'atiun. Hai kaumku, bertakwalah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Allah. Ya, taat kepadaku. Ya, bertakwa kepada Allah, taat kepadaku. Lalu apa jawaban kaum Nabi Nuh? Qalu anu'minu laka wattabakal arzalun. Mereka ini ngomong nih, umat Nabi Nuh ngomongnya apa? Anu'minu, apakah kami harus percaya, kami harus beriman, laka kepada wahai Nuh, wattabal arzalun, padahal yang mengikutimu, yang beriman kepada Allah, yang mengikutimu itu orang-orang yang hina, orang yang rendah. Jadi yang mendengarkan, yang mengikuti, yang beriman kepada Allah mengikuti Nabi Nuh itu orang-orang yang hina. Artinya menurut mereka ini orang yang hina, yaitu orang miskin, orang kere, bukan pejabat, bukan orang hebat, orang-orang yang susah. Memang begitu, Pak. Ya kan, biasanya kan orang-orang kaya itu nggak sempat ngaji. Biasanya yang rajin ngaji orang-orang kayak kita begitu kan. Nah, begitulah zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh juga begitu. Di zaman Nabi Nuh itu yang mengikuti Nabi Nuh itu orang-orang arjalun, orang yang hina, orang yang miskin, orang yang susah, orang duafa, orang yang belangsak. Nah, itu yang menyebabkan umatnya itu tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau taat kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh pun menjawab berkata, qala wa ma'ilmi bima kanu ya'mal. Ini baru masuk 112 nih. Qala wa ma'ilmi, tidaklah ada ilmu pengetahuanku bima kanu ya'malun, mengenai apa yang mereka telah lakukan. Artinya adalah urusanku ini, tugasku ini hanya menyampaikan, ya, menyampaikan apa yang diperintahkan Allah. Ya, bagaimana aku tahu tentang mereka? Aku nggak tahu mereka itu orang hina, orang susah, orang belangsak, orang miskin. Jadi nggak ada urusan denganku. Yang penting dia mau taat kepada Allah. Kata Nabi Nuh, in hisabuhum illa ala rabbi lau tasurun. Ya, tidaklah hisab mereka, hitungan mereka illa kecuali ala rabbi, kepada Tuhanku Allah. Lau tasurun, jika kalian menyadari, jika kalian mengerti. Ya. Jadi artinya adalah Nabi Nuh alaihissalam tugasnya itu menyampaikan. Ya, tugasnya menyampaikan kepada semua orang, tidak memilah-memilih dia orang susah, dia orang kaya, dia orang miskin, dia orang belangsak, dia orang pejabat, dia rakyat, sama aja. Dalam dakwah itu tidak memilah-milih. Nah, kebetulan yang mau menerima Nabi Nuh itu orang-orang susah, orang yang belangsak. Ya kan? Begitu. Makanya kata Nabi Nuh, in hisabuhum illa ala rabbi lau tasurun. Tidaklah hisab mereka, perhitungan nanti di akhirat itu ya Allah. Hanya Allah yang menghisab mereka. Hanya Allah menghisab mereka. Ya kan? Hanya Allah menghisab mereka. Lau tasurun, jika kalian paham, jika kalian mengerti bahwa yang saya sampaikan adalah tugas sebagai Nabi dan Rasul. Wa ma'ana bitardil mu'minin, tidaklah aku orang-orang yang tardil, orang-orang yang mengusir, ya, orang-orang yang mengusir orang-orang mukmin. Ya, aku tidak pernah mengusir orang mukmin. Kalau dia mengikuti silahkan, kalau tidak ya udah.
Ya, karena tugasku adalah in ana illa nazirum mubin. Tidaklah aku ini kecuali nazirum mubin, pemberi peringatan, menyampaikan yang hak, menyampaikan yang batil. Ya, bahwa tugasku adalah ya berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ya, barang siapa mengikutiku, membenarku, maka dia termasuk golonganku. Siapa yang tidak, maka dia termasuk orang yang hina di hadapan Allah. Jadi kehinaan, kemuliaan itu bukan harta, bukan jabatan, tapi kedurhakaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Memang semua dakwah Nabi itu sama, Pak. Intinya sama. Nabi Nuh sama, beliau berdakwah tugasnya menyampaikan ya, yang beriman mendapatkan pahala ridho Allah nanti surga, kebahagiaan. Yang kafir mendapatkan murka Allah, celaka di neraka. Dan itu sebuah kepastian. Jadi nggak ada yang belang-belang. Yang halal menjalankan perintah Allah, maka dia akan bahagia, surga. Ya, yang haram membuat orang celaka, murka Allah, neraka. Itu intinya, Pak. Jadi tidak ada yang belang-belang, ya. Kejelasan. Tugas Nabi Nuh adalah menyampaikan, ya, bukan memberikan hidayah, hanya menyampaikan. Ini, Pak, ya. Kemudian 116. Qalu, nah lalu apa yang dikatakan lagi nih oleh umatnya Nabi Nuh? La illam tantahi, sungguh jika engkau hai Nuh tidak berhenti dalam dakwah, tidak menghentikan dakwah, menyampaikan ya amar ma'ruf nahi munkar, ya Nuh, wahai Nuh, la takunanna minal marjunin, sungguh kami benar-benar akan menjadikan kamu termasuk orang yang marjumin, orang yang dihukum dengan dirajam. Ya, jadi hukum rajam itu, Pak, bukan hukuman zaman sekarang, orang yang berzina saja, tapi memang sudah dilakukan sejak Nabi Nuh alaihissalam, umatnya itu begitu. Jadi kalau orang yang yang melakukan kejahatan, mereka akan dirajam. Bagaimana cara merajamnya? Itu mereka akan melemparkan dengan batu sampai mati. Itu rajam namanya. Ada rajam, ada had, hukum had, hukum cambuk. Nah, seperti pezina. Nah, pezina ini dua kemungkinan. Kalau masih perjaka, masih perawan, masih gadis, hukumnya dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah menikah, baik dia punya istri, punya suami, atau janda duda, maka hukumannya dirajam. Dirajam caranya itu dibuat lubang, lalu dikubur, tinggal kepalanya. Nah, semua orang yang melewati menimpuk dengan batu sampai orang itu mati, itu rajam. Nah, begitu pula ini. Ya, umat Nabi Nuh ini, ya, umat Nabi Nuh ini sampai-sampai menyampaikan kalimat yang mengancam dengan kalimat yang luar biasa jahatnya. La illam tantahi ya Nuh la takunanna minal marjumin. Hai Nuh, jika engkau tidak mau berhenti, ya masih nekat saja berdakwah, ya masih nekat untuk menyampaikan menyembah Allah, kamu akan dirajam, ya kamu akan dibunuhlah istilahnya, ya, dirajam. Ya, kalau kamu tidak mau berhenti dalam dakwah minal marjumin, maka kamu akan dirajam. Lalu akhirnya Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, inna qaumi kadzabun, sesungguhnya kaumku ini mendustakanku, tidak percaya apa yang aku sampaikan. Ya, dia tidak mau percaya, dia tidak mau membenarkan apa yang aku sampaikan. Hanya segelintiran orang. Dalam sebuah riwayat, Nabi Nuh itu berdakwah 80 tahun. Yang mengikutinya hanya 80 orang. Bayangkan, 80 tahun berdakwah, yang mendengarkan pengajiannya hanya 80 orang. Jadi 1 tahun 1 orang.
Mana ada ustadz kiai ajengan berdakwah 1 tahun 1 orang. Berhenti itu jadi ustadz ya. Nah, itu Nabi Nuh tuh. Nabi Nuh berdakwah tuh 80 tahun, yang mengikuti dia 80 orang. Itu pun orang-orang kere semua, orang miskin, orang susah, orang yang punya masalah. Kalau orang-orang kaya nggak ada tuh yang mengikuti. Orang yang pejabat, yang tanah biru, punya kekuasaan, nggak ada yang mau mengikuti dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya kan? Bahkan sampai mengancam akan membunuh dengan cara dirajam, dengan cara dilempari dengan batu. Auzubillahi min dzalik. Lalu akhirnya Nabi Nuh pun pasrah, berdoa kepada Allah, bertawakal setelah menyampaikan, Pak. Jadi doa ini setelah menyampaikan dakwahnya. Rabbi inna qaumi kazzabun. Ya Allah, sungguhnya kaumku ini orang-orang yang tidak percaya, mendustakanku. Ya, mendustakanku. Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa mamaya minal mu'minin. Ya Allah, faftah, putuskanlah, baini di antara aku, wa bainahum di antara mereka, di antara aku ni Nuh dengan kaumku yang durhaka kepadamu ya Allah. Fathan, dengan keputusan, dengan hukum, wa najjini, dan selamatkanlah aku, wa man ma'iya, dan orang-orang yang bersamaku minal mu'minin, orang-orang yang beriman. Ini doanya Nabi Nuh alaihissalam. Dalam surat lain, dalam surah Al-Qamar ayat 10, Rabbahu anni maglulun fantasir. Aku ini adalah orang yang dikalahkan ya Allah, yang dizolimi. Tolonglah aku ya Allah. Ya, tolonglah aku ya Allah. Jadi beliau berdoa agar Allah memutuskan dengan hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, ini fattah. Putuskanlah ya Allah, putuskanlah di antaraku, di antara mereka, dengan putusan yang membuat mereka itu diajab dan kaku dan kaumku ini selamat. Dalam riwayat setelah doanya Nabi Nuh ini, Allah perintahkan untuk membuat kapal. Nah, tapi kan belum ada kayu-kayunya, bagaimana nih? Nah, Nabi Nuh ini menanam pohon. Nah, nanam pohon dulu, Pak. Beliau sabar banget nih nanam pohon. Nanam pohon kan gak setahun 2 tahun langsung gede kan kayunya kan ya. Sampai tunggu besar, kayunya besar, barulah dia membuat perahu. Ya, membuat perahu. Bukan di situ saja. Nah, kaumnya ini kan melihat, Nuh ini gila. Masa membuat perahu, kapal di tempat yang jauh dari air, jauh dari danau, sungai, apalagi laut. Ya, karena memang di padang pasir, Pak, jauh dari mana-mana. Kok membuat kapal? Gila. Akhirnya dihina lah. Caranya adalah semua orang itu buang air itu, ya, BAB, pipis di kapalnya yang dibuat, yang udah jadi oleh Nabi Nuh. Wow, rame-rame itu, Pak. Jadi orang tuh sekarang BAB-nya bukan di WC, bukan di toilet, bukan di kakus, tapi di tempat kapal yang dibuat Nabi Nuh. Semuanya. Sampai akhirnya kapal itu penuh dengan apa? Dengan kotoran manusia. Allah Akbar. Ini jahatnya kaum Nabi Nuh. Tetapi Nabi Nuh tetap sabar, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Lalu doanya dikabulkan. Ada orang yang sakit stroke dah, sakit gatal, semua penyakit gitu. Lalu ya, suatu saat dia jatuh gitu. Jatuh kemana? Ke tempat kapal Nabi Nuh yang dieein itu. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Dia naik, sembuh total penyakitnya. Berita itu tersebar luas. Akhirnya semua orang rame-rame mencari kotorannya di kapal itu. Yang punya penyakit apapun, penyakit batuk lah, penyakit gatal lah, penyakit apapun, semuanya sembuh. Lewat apa? Kotoran yang mereka buang sendiri di itu. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Ya, ada yang bawa ember, ada yang bawa rantang, dikorek-korek itu kotorannya sendiri. Dibawa ke rumah, disembuhin penyakit. Orang semua pada sembuh tuh dengan adanya. Hampir sampai dikorek-korek, sampai habis itu kotoran itu yang mereka buang sendiri, akhirnya diambil sendiri. Astagfirullah. Itulah karunia Allah. Itu dalam sebuah kisah itu begitu. Akhirnya bersih lagi itu kapalnya dari kotoran yang mereka buang sendiri. Lalu Allah perintahkan
Nabi Nuh bersama pengikutnya, umatnya, dan binatang. Binatang-binatang itu yang sepasang-sepasang. Ya, kuda jantan betina, harimau jantan betina, ya kan, monyet jantan betina, ya kan, kambing jantan betina. Pokoknya sepasang-sepasang dah. Semuanya sepasang masuk. Bahkan dalam sebuah literatur ya, bisa aja dilihat di Google atau di YouTube itu. Jadi kapal Nabi Nuh itu berapa tingkat? Ada tingkatan untuk bawahnya itu binatang, makanan, manusia, dan sebagainya gitu. Karena memang kan perjalanannya jauh, kapan wallahualam sampai berapa lamanya. Kemudian naiklah, lalu apa yang terjadi? Banjir besar, banjir yang belum pernah terjadi, dan kejadiannya itu mungkin nanti kita ngalamin, dan mudah-mudahan jangan sampai ngalamin banjir Nabi Nuh. Banjir Nabi Nuh itu nanti kiamat, ya. Kalau udah kiamat tuh banjir lebih dahsyat dari Nabi Nuh. Jadi semua apapun yang ada, gunung sekalipun yang paling tinggi itu kelelep, apalagi manusia. Ya sekarang gedung-gedung tingkat ya, yang paling tertinggi di mana tuh? Di Dubai yang sampai ratusan meter tuh ya. Ya kan, gedung tertinggi di dunia ya bisa kelelep oleh banjir Nabi Nuh. Sampai anaknya tuh Kanaan itu tidak mau dia. Tidak mau. Tidak, ya saya akan selamat di gunung ini. Inilah diantara anaknya Nabi yang durhaka kepada Allah. Anaknya sendiri durhaka kepada Allah. Kanaan namanya. Tidak mau taat kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah. Dia merasa dia akan selamat dari banjir. Ya kan? Nah, kemudian ya banjir terus besar, itu yang selamat itu yang hanya di kapal itu. Semua orang semuanya mati semua. Semua orang mati. Ya, yang selamat yang ada di kapal Nabi, dan selamatnya itu kejadiannya di tanggal 10 Muharram. Makanya disebut Asyura. Ya, ini dalam literatur kitab kuning itu dijelaskan ada banyak peristiwa besar di tanggal 10 Muharram. Asyura di antaranya adalah selamatnya Nabi Nuh dan umatnya dan binatang yang ada di kapal itu di tanggal 10 Muharram, 10 Asyura. Itu kejadiannya. Ya Pak ya. Fa anjayna wa man ma'u fil fulkil mashhun. Nah ini nah. Lalu kami selamatkan Nabi Nuh wa man ma'u dan orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang menyembah Allah. Fil fulkil mashhun, di dalam kapal yang penuh muatannya. Fulkil mashhun itu kapal yang penuh dengan muatannya. Baik binatang, manusia, ya semuanya itu yang selamat yang ada di dalam kapal itu. Itu yang waktu itu ada film apa tuh tentang kiamat ya. Tahun berapa namanya? Tahun 2012 ya. Ya kan ya, orang-orang akhirnya kan ujung-ujungnya naik kapal ya, semacam kapal Nabi Nuh ya. Nah, orang-orang bule itu orang-orang yang nggak percaya dengan apa? Dengan Tuhan itu, dia membuat kapal, Pak, yang nanti dinaiki kalau kiamat. Masa kiamat selamat dengan kapal? Ya nggak mungkin lah. Ujung-ujungnya kan begitu kan ya. Auzubillah min dzalik. Nah, ini ya Allah menjelaskan bagaimana Nabi Nuh selamat. Mashun ini artinya penuh sesak dengan muatan. Jadi penuh, Pak. Jadi penuh sesak dengan muatan di kapal Nabi Nuh itu. Summa aqraqnal ba'dul baqin. Apa yang terjadi? Orang-orang yang yang tidak berada di kapal, kemudian kami tenggelamkan ba'dul baqin, ya, setelah orang-orang yang ikut Nabi Nuh ini selamat. Ba'dul baqin itu orang yang tinggal orang-orang yang tidak mau naik kapal, semuanya mati. Ba'dul baqin. Jadi semuanya yang tersisa yang tidak mau naik di kapal itu mati semuanya, dengan hartanya, dengan kekuasaannya. Nggak ada yang hidup, Pak. Jadi saat itu nggak ada yang hidup kecuali yang di kapal. Inna fi dzalika laayah, sesungguhnya demikian itu adalah laayah, tanda-tanda kebesaran Allah. Wa makana aksal mu'minin, dan tidaklah kebanyakan mereka orang-orang yang beriman. Jadi artinya yang selamat itu adalah orang-orang yang beriman, dan itu tidak banyak jumlahnya. 80 orang. Hanya 80 orang yang mengikuti dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya kan? Semua orang
di negara itu mati semua, tenggelam. Auzubillahi min dzalik. Nah, sekarang kita ini lagi naik kapal, Pak. Kapalnya ada namanya masjid, ada namanya musola, ada namanya majelis ta'lim, majelis zikir, itu kapal tuh. Semakin banyak kita naik kapal, maka semakin selamat kita nanti. Ya, kapalnya ini nanti ini menyelamatkan kita. Ya, kapalnya ini sekarang ini kapal nih, Pak. Cuma orang banyak yang nggak mau naik kapal. Kenapa ya? Karena memang hidayah kan. Hidayah itu kan petunjuk Allah. Kalau dia mau menjemputnya, maka dia akan diberikan oleh Allah keselamatan nanti. Nah, ini menjadi saksi nih. Jadi jangan sampai kita meyakini bahwasanya ini menjadi saksi. Jadi nanti jadi kapal, Pak. Kapal yang menyelamatkan kita masuk ke surganya Allah. Jadi orang yang semakin banyak langkah-langkahnya ke kapal-kapal penyelamat, ini namanya nih. Kalau dulu kapalnya yang dibuat Nabi Nuh, sekarang kapal yang dibuat oleh kita kan namanya masjid, Baitullah, rumah Allah, Baitul Malaikah, rumahnya para malaikat, Baitul Muttaqin, rumahnya orang-orang yang bertakwa, Baitul Anbiya wal Mursalin, rumahnya hamba-hamba Allah yang rumahnya para nabi dan para rasul. Ini kapal-kapal nih, Pak. Ini kapal-kapal yang kita akan naiki nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekarang kapalnya namanya masjid, namanya musola, namanya majelis ta'lim, majelis zikir, pesantren. Itu kapal tuh. Ya kan? Wa inna rabbaka lahuwal azizir rahim. Sesungguhnya Tuhanmu Allah lahuwal azizir rahim. Sungguh pasti maha aziz, maha gagah, lagi maha penyayang. Allah tuh maha gagah. Ini seringkali kita menemukan kalimat aziz digabungkan dengan ar-rahim. Aziz ini, Pak, gagah perkasa ini tegas gitu. Ketegasannya ini ya, orang yang durhaka ya neraka. Ya tidak ada ampun lagi. Orang yang taat ar-rahim, Allah Maha sangat sayang. Sangat sayang. Rahim itu makanya kenapa seorang ibu itu melahirkan di rahim ibu, rahim. Saking hebatnya seorang ibu, nama Allah Ar-Rahim itu disandingkan dengan rahimnya seorang ibu. Karena saking sayangnya. Dan lebih sayang Allah itu dibandingkan seorang ibu sayang kepada anak. Rahim. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahman ini di dunia, Ar-Rahim di akhirat. Bagi orang yang beriman, itu ridho Allah dan surganya Allah. Rahman saja, semua orang yang kafir, yang brengsek, yang munafik, yang beriman dapat semua rezeki kan. Kalau dia berusaha dapat rezeki. Rahman tuh. Tapi Ar-Rahim khusus bagi orang yang mukmin. Makanya aziz, maha perkasa, gagah, tegas dengan orang yang durhaka, neraka, nggak ada ampun lagi, ya kan? Ar-Rahim, maha sayang. Ini diakhiri tentang kisah Nabi Nuh dengan kalimat Azizur Rahim. Ain, berarti kan kisahnya selesai di ayat ini. Lalu kisah berikutnya yaitu kisah kaum Ad. Kisahnya Nabi Hud alaihissalam. Ya, Nabi Hud alaihissalam. Ya, siapa ini Nabi Hud? Siapa ini kaumnya disebut dengan kaum Ad? Ya. Jadi kan setelah Nabi Nuh wafat, ini kan ya, itu yang 80 orang itu kan ada yang beriman kepada Allah, wafat kan sebagian kan. Nah, sebagian lagi kan beranak pinak tuh. Nah, beranak pinak ini berada di daerah Yaman dekat Hadral Maut. Ada namanya kabilah negeri lah yang disebut kaum Ad. Dan kaum Ad ini, Pak, orang-orangnya ini gede-gede gitu, gagah-gagah. Ya kalau sekarang mungkin ya orang-orang yang apa itu kalau main-main, pokoknya orang-orang yang kuat-kuat lah, tinggi, besar, gagah. Saking hebatnya kekuatannya itu, dia membuat rumahnya itu bukan kayak kita, Pak, seperti ini. Itu gunung-gunung dipahat. Gunung dipahat dijadikan rumah. Saking hebatnya itu. Ya kayak kalau kita tuh ya candi-candi lah begitu ya. Kalau candi ya, jadi dari batu-batu dia. Jadi batu-batu di zaman yang masih masih purbakala ya, masih belum ada besi-besi gitu kan. Tapi bisa membuat rumah
ya, dengan ada dapurnya, ada kamar mandinya, dan itu buatnya di mana? Di gunung-gunung. Itu kaum Ad namanya, kaum Ad. Ya, hebat ya, kuat hebat banget kan. Dan ini bisa dibuktikan sekarang ada. Jadi kalau orang mau ziarah ke tempat bekasnya kaumnya Nabi Hud alaihissalam, ya sampai sekarang ada, Pak. Ada sekarang. Ya. Makanya kenapa sekarang itu orang kalau umroh itu plus-plus gitu kan. Karena ingin berziarah ke makam-makam, ke para nabi, dan juga melihat kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah. Ini kaum Ad namanya. Mari kita lihat. Kazzabat 'adunil mursalin. Telah mendustakan kaum Ad kepada para rasul, para nabi. Ya. Jadi kaum Ad ini kaum Ad yang tinggal di bukit-bukit di Hadramaut bersebelahan dengan negeri Yaman sesudah Nabi Nuh alaihissalam wafat, ya. Mereka ini kaum yang luar biasa. Dijelaskan di dalam surah Al-A'raf 69, wazkur ij'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Ingatlah kamu sekalian, di waktu Allah menjadikan pengganti-pengganti sesudah lenyapnya kaum Nabi Nuh, Allah memberikan kekuatan tubuh perawakan daripada kaum Nabi Nuh. Mereka memiliki kekuatan yang hebat, tubuh yang besar, semangat yang sangat tinggi, rezeki yang berlimpah, harta yang banyak, kebun, sungai, tanaman, buah-buahan, anak yang banyak. Tapi mereka tidak pernah menyembah Allah. Allah mengutus siapa nih? Iz qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun. Yaitu ketika mereka telah berkata bagi mereka akhum, saudara mereka. Artinya masih kelompok mereka. Jadi bukan orang-orang luar. Jadi masih kaum Ad itu. Siapa? Salah seorang namanya Hudun. Itu Nabi Hud alaihissalam. Ala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa? Ya, jadi Nabi Hud alaihissalam diutus oleh Allah untuk kaumnya, masih orang itu juga, bukan orang luar, Pak. Sama seperti kaum Ad juga, yaitu orang yang gagah, kuat. Ya, dan dia berdakwah, la ilaha illallah, berdakwah tuh. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak sembah kecuali hanya Allah. Ya kan? Berdakwah tuh. Tapi apa yang terjadi? Inni lakum rasulun amin. Nah, ini sebelum itu, aku nih, siapa? Nabi Hud mengatakan, aku adalah rasulun amin, seorang rasul yang amin, yang dipercaya, yang jujur. Fattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa atiun, taatlah kepadaku. Sama kan? Coba lihat. Ayat 126 dengan 110 kalimatnya sama persis. 110 fattaqullaha wa atiun. 126 juga sama fattaqullaha. Jadi kalimatnya itu sama disampaikan oleh Nabi Nuh. Nabi Hud ini sama menyampaikan yang sama, Pak, kalimatnya. Coba lihat. Bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nabi Nuh juga begitu, Nabi Hud juga begitu. Bertakwalah kalian kepada Allah, taat kepadaku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Tidaklah aku meminta kepada kalian atas dakwahku ini, aku tidak meminta, kata Nabi Hud, min ajrin, upah, duit, dunia, harta, balasan, penghargaan, pujian. In ajriya illa ala rabbil alamin. Tidaklah upahku, balasanku kecuali dari Allah Rabbul Alamin. Karena mereka menyangka Nabi Hud ini berdakwah ingin kaya, ingin punya duit, ingin punya harta. Maka dijawab oleh Nabi Nuh alaihissalam, in ajriya illa ala Rabbil Alamin. Ya, tidaklah aku berdakwah, upahku, balasanku kecuali dari Allah Rabbul Alamin. Jadi mereka ini menyangka Hud ini berdakwah ingin kaya, bukan, tapi ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 128. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun. Atabnuna, apakah kalian akan membangun bikulli ri'in,
setiap tempat tinggi ayatan, bangunan-bangunan sebagai tanda-tanda ta'basun. Kalian ini menjadi sia-sia hanya untuk bermain-main. Ya kan? Jadi Nabi Hud berdakwah lalu menyampaikan, kalian ini kan membangun tuh bangunan-bangunan yang besar, yang kokoh, yang kuat, yang megah. Bangunan ini apakah kalian menjadi terkenal? Tanda mereka menjadi terkenal. Apakah hanya untuk main-main saja? Ya kan? Ya, hanya untuk main-main. Kenapa kalian mengingkari Nabi Hud alaihissalam dan dakwah? Wa tattakhijuna masani la'allakum takhludun. Apakah kalian membuat masani, benteng-benteng, bangunan-bangunan yang kokoh, yang kuat ini, la'allakum takhludun, kalian akan selama-lamanya di dunia ini, kalian akan kekal. Jadi mereka menyangka, Pak, dengan membangun bangunan yang kokoh, yang kuat ini, hidup selama-lamanya, selama-lamanya di dunia. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa mereka membangun tower-tower, bangunan-bangunan yang kalau sekarang mungkin pencakar langit lah di zaman itu, pencakar langit di zaman itu dari batu-batu dia bangun tuh, kayak candi-candi lah ya, bangun rumah, bangun kantor pemerintahan, sampai membangun tower-tower air, ya, irigasi air supaya apa? Dan mereka menyangka dengan bangunan ini mereka ini selama-lamanya di dunia ini, ya kan? Takhludun, selama-lamanya di dunia. Mereka kekal selama-lamanya. Ibnu Hatim meriwayatkan, yaitu Abu Darda radhiyallahu anhu menyaksikan apa yang dilakukan, yang terjadi juga di kaum Hud ini, di kaum Al-Gautah. Mereka membangun, mereka membangun, ya kan, membangun bangunan yang besar-besar. Lalu mereka mengatakan, tidak kalian malu, kalian mengumpulkan apa yang tidak kalian makan, kalian membangun apa yang tidak kalian huni, kalian mengangan-angankan hal yang tidak dapat kalian raih. Sesungguhnya ya telah terjadi di masa sebelum kalian generasi-generasi yang membangun bangunan-bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat-kuat, tapi semuanya hancur lebur seperti kaum Ad. Ya, kaum Ad ini nggak ada artinya kan? Ya, karena mereka akan mati. Wa idza batastum jabbarin. Dan jika kalian membunuh dengan sangat-sangat kejam, jabbarin. Jadi mereka ini, Pak, selain menyembah patung, tidak menyembah Allah, mereka ini kerjaannya itu membunuh. Jadi kalau ada orang asing datang tuh, mereka tuh kesukaannya dibunuh. Maka dikata kalimatnya batastum itu mungkin bukan hanya sekedar sebelum dibunuh itu diapain dulu, disiksa dulu. Batastum mereka menyiksa. Ini kan ada orang nih musafir, lalu melihat mereka sedang membangun bangunan-bangunan yang kokoh, lalu ada orang tuh musafir itu, langsung mereka rampok, barangnya diambil, orangnya disiksa. Batastum disiksa dan dibunuh. Jabbarin, mereka ini orang-orang yang jabbar, sangat kejam. Jadi mereka ini tidak berperi kemanusiaan, kejam, bengis. Mereka ini kuat, kasar, kejam. Wah, karena itulah ya Nabi Hud berdakwah, fattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa'tiu, dan taati aku. Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun, takutlah kalian kepada Allah zat yang telah memberikan, menganugerahkan kepada kalian bima ta'lamun, dengan apa yang kalian ketahui. Allah telah memberikan kalian kekuatan, kekuasaan, ya, kekayaan, binatang ternak, anak, air, semuanya Allah berikan. Ya, Allah berikan. Amaddakum bi an'ami wa banin. Dia telah Allah telah memberikan kepada kalian an'am, hewan-hewan yang banyak berlimpah, wabani, dan anak-anak yang banyak. Jadi, Pak, kaum Hud ini, kaum Ad ini, ya, karena saking kuat-kuatnya, jadi mereka itu istrinya banyak-banyak, Pak. Maka anaknya pun banyak. Dan juga bukan hanya itu, peternakan pun banyak. Jadi Allah berikan kekayaan, kekuatan, kekayaan, istri yang banyak, anak yang banyak. Itulah kaum Nabi Hud alaihissalam. Wajannati wa uyun, dan kebun-kebun dengan mata air-air.
Jadi mereka ini membuat apa? Membuat irigasi kebun-kebun yang luar biasa pertaniannya. Ya artinya tuh Allah berikan apa? Allah berikan kekayaan, kesuburan, ya, anak yang banyak, harta yang berlimpah, kemudian juga kebun-kebun, ya kayak surga lah. Jadi mereka itu menyangka tuh di surga di sini, di surga itu di dunia. Kebun-kebun, wabanin, wauyun, mata-mata air, sungai-sungai. Wah, gimana sih ya? Ya indah lah, kayak di Indonesia kan indah tuh kan. Ini negeri kita kan indah banget kan. Tapi mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim, sesungguhnya aku, siapa Nabi Hud alaihissalam, akhafu, aku takut, alaikum, atas kalian semua, azab yaumin azim, siksaan Allah yang sangat besar, ajab Allah yang sangat besar. Aku takut dengan apa yang kalian diberikan oleh Allah, karunia yang begitu banyak, tapi kalian tidak mau menyembah Allah, durhaka kepada Allah. Aku takut kalian akan diberikan azab yang sangat besar, baik azab di dunia maupun azab nanti di akhirat. Ya. Lalu apa jawabannya nih? Jawaban kaum Ad kepada Nabi Nuh setelah Nabi Nuh ini berdakwah untuk bertakwa, menyembah Allah, taat kepada Allah, ya, jangan membunuh, jangan merusak, jangan bengis, jangan zalim, ya, taat kepada aku. Apa jawabannya? Qalu, mereka berkata nih, kaum Ad berkata, sawaun alaina, sama saja bagi kami, awazta, kamu memberikan nasihat, amlam takun, atau kamu membiarkan kami, ya, minal waizin, termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Kami ini sama aja. Kalian memerintahkan untuk menyembah Allah atau engkau diam saja, sama aja, nggak ada efeknya, begitulah. Nah, di dalam surah Hud ayat 53, wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan kami, menyembah patung, walaupun kamu ngomong begitu, kami tidak akan percaya dengan kamu. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 6. Sungguhnya orang-orang kafir sama saja, ya, diberikan peringatan, ya, didakwahkan atau didiemin, mereka tidak beriman kepada Allah. Innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'min. Sungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap kalimat Allah, mereka tidak mau beriman. Jadi mereka tetap aja nggak beriman, Pak. Walaupun Nabi Hud berdakwah dengan sabar, tapi tetap saja orang-orang kaum Ad ini tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Lalu bagaimana kisah selanjutnya, ya, tentang kaum Ad ini, seperti apa kisah selanjutnya, bagaimana dihancurkan oleh Allah dengan azab yang sangat pedih di dunia ini. Nanti kita akan jelaskan insyaallah di minggu yang akan datang. Jamaah rahimakumullah.